Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ngesti Urip, channel yang mengungkap hal mistik secara real, mengungkap tentang penyembuhan penyakit medis maupun non medis, mengungkap tentang pengobatan penyakit dan problem-problem kehidupan yang sering terjadi di masyarakat. Kali ini Ngesti Urip akan mengulas ya, santai aja, akan bercerita tentang pengalaman real, tentang banyak sholat banyak rezeki. Nah, banyak sholat banyak rezeki. Ini adalah sebuah cerita real yang memang bukan saya yang mengalami, namun teman saya menceritakan ini tentang apa yang dia alami ketika menghadapi sebuah himpitan ekonomi. Begini ceritanya ya. Saya dan teman saya ini udah lama berkawan ya, udah lama sekali sejak seingat saya itu sejak tahun 2000-an ya. Kita sering ngobrol, sering jagungan, sering begadang sampai malam sejak tahun 2000. Suatu saat sekitar tahun 2016 ya, kalau nggak salah, itu saya dan dia itu mengalami suatu hal yang sama, yaitu sebuah serangan magic yang luar biasa yang berkaitan dengan pesugihan. Nah, saat itu tentang keluhan penyakit ataupun keluhan rasa tidak nyaman di badan sama yang dialami. Tentang kehancuran ekonomi sama yang dialami. Saya dan dia sama-sama hancur ekonomi, digerogoti oleh penyakit. Nah, karena saya ya merantau, akhirnya sekitar tahun 2018 ya, awal itu saya merantau ke Jakarta. Akhirnya saya dan dia itu jarang komunikasi. Nah, suatu saat setelah sekian lama tidak bertemu, akhirnya komunikasi lagi ya. Saling sharing tentang apa yang masing-masing dihadapi. Saya menceritakan apa yang saya hadapi, dia juga menceritakan apa yang dia alami, begitu. Karena awalnya itu problem kita itu sama persis yang saya alami dan dialami dia. Di situ dia menceritakan bahwa untuk menyelesaikan masalah kehancuran ekonominya itu dia memperbanyak sholat. Jadi sholat duha itu dijalani 4 rakaat, 8 kadang 8 rakaat, sholat sunnah rawatibnya semuanya, qobliyah dan ba'diyahnya dijalani. Sholat malam, mulai sholat sunnah taubat, sholat sunat hajat, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah witir itu dijalani. Sholat sunnah fajar nanti juga dijalani. Nah, di situ dengan banyak sholat, itu dia merasakan peningkatan rezeki yang luar biasa. Padahal saya dan dia itu sama-sama menghadapi sebuah problem hambatan rezeki yang sangat kuat karena diserang oleh pesugihan. Nah, saya tidak menjalani seperti teman saya itu. Ya, sholat-sholat yang saya jalankan dalam batas sunnahnya ada yang saya jalani itu Pak, cuma tidak sebanyak yang dikerjakan oleh teman saya. Ya paling kalau malam sholat sunnah ya sholat sunnah hajat 2 rakaat, sholat sunnah tahajud 2 rakaat, udah tidur begitu. Tapi teman saya ini entah dia itu dapat info dari mana, bisa jadi dia dapat info dari seorang kiai atau enggak tahulah, intinya dia menjalankan sholat itu memang banyak ya, dia banyak sholat selain sholat wajibnya dikerjakan, dia banyak sholat sunnah ya. Kadang dia bercerita itu, saya sholat sunnah itu mungkin 50 kali rakaat ataupun lebih ya, ataupun lebih sehari semalam itu. Nah, dampaknya yang dia banyak mengerjakan sholat sunnah seperti itu, walaupun rezeki dia itu terhambat, rezekinya itu sangat lancar sekali dan luar biasa bagi saya. Itu sebuah cerita yang bagi saya sendiri penuh hikmah ya, dia bisa melewati cobaan rezeki dan bisa lolos dari
himpitan kesulitan rezeki dengan jalan sholat, banyak mengerjakan sholat-sholat sunnah. Namun ada apa ya? Ada plus dan minusnya antara perbandingan antara saya dan dia. Nah, tadi di depan saya jelaskan bahwa saya digerogoti penyakit ya. Waktu itu saya pernah kena gula, tapi alhamdulillah sekarang sembuh total. Pernah penglihatan ini hampir buta, jadi saya melihat dalam jangka 1 meter sudah pecah. Apa yang saya pandang sudah membayang ya, sudah pecah jadi 2. Terus ada keluhan-keluhan lain yang banyak sekali tidak saya ceritakan. Nah, saya memang tidak memperbanyak sholat sunnah tidak saya perbanyak, tapi saya cenderung lebih banyak pada zikir-zikir tertentu dengan hajat, munajat kepada Allah agar diberi kesembuhan oleh Allah. Prosesnya memang lama ya, prosesnya lama. Jadi saya bisa sembuh dari total ya, bukan hanya sembuh sementara dari penyakit gula, dari penyakit-penyakit yang lain yang menggerogoti saya, termasuk penglihatan saya yang hampir buta. Itu saya tidak menempuh jalur medis, tidak menempuh jalur herbal. Saya banyak melakukan zikir-zikir tertentu ya, tentunya yang di video ini belum saya ungkapkan, zikir apa saja belum saya ungkapkan ya. Nah, tapi insya Allah nanti akan saya ungkapkan, barangkali berguna bagi penonton. Nah, perbedaannya di sini, saya di situ ketika menghadapi teror yang sama, keluhan serangan penyakit yang sama, himpitan, kesempitan ekonomi yang luar biasa, sama dengan teman saya. Teman saya melakukan banyak sholat sunnah dalam sehari semalam itu mungkin 50 rakaat lebih, dia dibebaskan dari himpitan ekonominya. Namun dia penyakitnya nggak bergeming. Nah, ketika kita saling ngobrol, kita saling bertemu, ternyata dia masih digerogoti penyakit diabetes. Belum lagi penyakit-penyakit lain yang kakinya sulit jalan dan sebagainya. Karena kan diabetes itu lama-lama menyerang saraf tepi. Dan dia komplikasi jantung, kolesterol, dan banyak darah tinggi. Banyak penyakitnya. Nah, di sisi lain, saya memang tidak mengerjakan banyak sholat. Namun saya tidak mengerjakan banyak sholat sunnah maksudnya ya. Saya diberi kesembuhan. Diabetes saya sembuh, penglihatan saya kembali terang, yang tadinya buat memandang dalam jangka 1 meter itu sudah pecah. Saya dulu lihat HP kayak gini udah nggak berani, udah nggak kuat. Melihat tulisan HP udah pecah semua. Baca Al-Quran udah jadi kayak apa ya, kayak tali yang muntal-muntal gitu. Saya udah nggak berani baca-baca tulisan di buku, di Al-Quran udah. Ketika saya kena diganggu penyakit itu, saya nggak pegang HP, udah bertahun-tahun saya dulu waktu itu saya nggak berani pegang HP. Tapi alhamdulillah sekarang kembali normal. Normalnya itu nggak langsung ya, perlu waktu sekitar 7 tahun untuk sembuh itu. Dengan cara saya banyak zikir ya, bukan dengan cara herbal ataupun pengobatan ke medis, enggak. Nah, kembali ke teman saya dan saya tadi. Di sisi lain saya banyak berzikir diberi kesembuhan dari penyakit-penyakit. Karena memang saya niati untuk itu. Nah, namun secara ekonomi, keadaan ekonomi saya masih hancur. Hancur-hancuran benar. Karena begitu dahsyatnya teror pesugihan. Nah, di sisi lain, teman saya yang banyak mengerjakan sholat sunnah, ekonominya terangkat. Ya, luar biasa, ekonominya terangkat. Namun dia digerogoti oleh penyakit-penyakit yang tak kunjung sembuh, ya, yang dulu sama seperti apa yang saya rasakan begitu. Nah, jadi di sini ada sisi plus dan ada sisi minusnya. Nah, kalau kita bisa menggabungkan dari apa yang saya ceritakan ini, ya kalau memungkinkan dan mungkin kuat, ya syukur-syukur kalau bisa ya, sholat sunnahnya itu juga banyak. Nah, karena apa? Berdampak tentang keperbaikan rezeki, khususnya orang-orang yang ditutup rezekinya ataupun dihisap rezekinya oleh pihak lain, apalagi oleh pesugihan. Nah, diperbanyak sholat sunnahnya. Nah, tentang keluhan-keluhan penyakit ini diselesaikan dengan cara zikir-zikir tertentu ya. Tentu seperti tadi ya saya bilang, saat ini belum saya ungkapkan. Nah, tentang zikir-zikirnya, nah, insya Allah nanti suatu saat akan saya jelaskan zikir apa saja sehingga saya bisa lolos
dari cengkraman pesugihan yang begitu berat, yang mayoritas ya kalau orang-orang kena kayak gini jarang yang sulit lolos ya. Saya ada pesan ya dari Bengkulu atau mana ya, saya lupa. Setelah saya menulis konten tentang pesugihan di video-video lama, nah ketika saya tanya dia apakah kupingnya sering risih, ternyata dia jawab, dan dia ternyata ya bertahun-tahun, mungkin 10-an tahun ada ya dari pesannya itu, dia mungkin 10 tahun ada mengalami himpitan ekonomi yang luar biasa, padahal sebelumnya ekonominya bagus, dia punya posisi bagus di sebuah perusahaan ya, kalau nggak salah di sebuah perusahaan, tapi tiba-tiba hancur. Selama ini dia tanda tanya, ini ada apa, kok hancur habis-habisan. Nah, setelah berkomunikasi dengan saya, membaca tulisan-tulisan saya, status-status saya, apalagi menonton video di Ngesti Urip, lebih jelas dia merasakan bahwa dari menonton video di Ngesti Urip ini menjelaskan tentang gejala-gejala pesugihan, semakin jelas bahwa dia diserang oleh pesugihan sehingga ekonominya hancur. Nah, dari kisah teman saya, antara saya ya, perjalanan hidup antara saya dan teman saya tadi yang banyak sholat namun digerogoti penyakit, itu kita ambil hikmah positifnya. Syukur-syukur bagi rekan-rekan mungkin yang sedang menghadapi problem yang sama, terutama serangan-serangan magic, teror pesugihan, dikombinasikan, disatukan. Sholat sunnahnya juga diperbanyak, zikir-zikir khususnya yang untuk menetralisir kekuatan pesugihan yang menyerang, yang menimbulkan penyakit-penyakit yang akut juga dikerjakan. Nah, dengan cara seperti itu, harapan kita bisa lolos dari cengkraman pesugihan. Apabila ada rekan-rekan ya yang menonton video ini ingin bertanya tentang sesuatu yang entah itu problem penyakit, problem kehidupan yang dia hadapi, silahkan ditulis di kolom komentar. Apabila kami bisa menjawab, akan saya jawab dengan bentuk konten. Namun apabila kami belum bisa menjawab, saya akan berusaha mencari jawabannya. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.